Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid An-Nur Akaba, Antasan Kecil Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad malam Senin pekan pertama atau pekan ketiga, membahas tentang a'malul qulub, amalan qalbu. Dan pada malam ini kita membahas amalan qalbu yang kelima, yaitu ar-raja, selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati fillah, 'afanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas amalan qalbu al-khauf, yaitu selalu merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ar-raja. Ar-raja secara bahasa diambil dari kata atau huruf dasarnya ra, jim, dan huruf mu'tal, yaitu hamzah setelah alif. Dan artinya ada dua. Yang pertama al-amal, yang kedua yadullu ala nahiyati syai'. Al-amal artinya adalah keinginan. Kemudian nahiyatus syai' artinya adalah pojok sesuatu. Ini arti ar-raja sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Nuh ayat 13,
malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, artinya mengapa kalian tidak berharap, berkeinginan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini arti ar-raja adalah al-amal, keinginan, cita-cita, harapan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat di pojok-pojok arsy dan membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Di atas mereka pada hari itu ada 8 malaikat. Di sini ada kata-kata arjaiha, jamak dari raja, yang artinya adalah nahiyatu asy-syai', yaitu pojok sesuatu atau bagian sesuatu. Ini arti roja secara bahasa. Adapun arti roja secara istilah syariat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Ruh, imtidadul qalbi wa mailuhu ilal mahbub munqati'an amma yaqta'uhu anhu. Raja secara istilah syariat adalah terisinya qalbu dan condongnya qalbu kepada Allah. Jadi orang mempunyai rasa roja kepada Allah, artinya adalah hatinya selalu condong kepada Allah. Hatinya selalu terisi dengan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama rahimahumullah taala mengatakan raja pengertian lengkapnya adalah ta'alluqul qalbi billahi subhanahu wal istibsyaru bijudihi wa fadlihi wal irtiyahu limuta'ala'ati karamihi wa minnatihi. Raja secara definisi yang lengkap, komprehensif, jami' mani, adalah bergantungnya hati kepada Allah untuk mendapatkan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu raja. Kapan hati kita, kalbu kita bergantung hanya kepada Allah agar mendapatkan karunia dan rahmat serta kemurahan Allah, maka itulah raja. Kalbu kita bergantung kepada Allah untuk kita sehat, itu raja. Kalbu kita bergantung kepada Allah agar diterima amal ibadah, itu raja. Tadi kita salat maghrib, kalbu kita bergantung kepada Allah agar salat maghrib kita diterima oleh Allah. Ini hujan-hujan kita datang ke masjid, alhamdulillah hujan-hujan tidak menghalangi Bapak Ibu untuk datang ke masjid menghadiri majelis ilmu. Ini tidak gratisan loh, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena al-jaza, inna 'idhamal jaza ma 'idhamil bala, kata Rasulullah SAW. Besarnya pahala sebesar ujian. Hujan ujian untuk tidak menghadiri majelis ilmu. Tetapi kita masih meluangkan waktu, mengerahkan seluruh tenaga untuk bisa hadir di majelis ilmu. Maka ini boleh kita berharap kepada Allah, ya Allah, saya berjuang duduk di majelis ilmu, mudahkan usaha saya. Boleh. Nah, itu namanya raja. Kita meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, kemudian bergantung kalbu kita kepada Allah, ingin dikaruniai, ingin dirahmati, ingin diberikan kemurahan, keberkahan oleh Allah, itu namanya raja. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti misalkan Nabi Ya'qub alaihissalam ketika memerintahkan anak-anaknya yang sebanyak 12 yang merupakan keturunan dari Ya'qub. Nama anak-anaknya itu adalah Al-Asbat. Dari Al-Asbat inilah nanti lahir nabi-nabi yang banyak. Nah, Al-Asbat ini yang membuang Nabi Yusuf dan juga memisahkan Nabi Ya'qub dengan Bunyamin. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam memerintahkan kepada Al-Asbat untuk pergi mencari Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa la tay'assu min rauhillah innahu la ya'assu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi kalian cari Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan janganlah putus asa dari rahmat Allah. Kebalikan dari roja, sikap harap kepada Allah adalah putus asa. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi sekali lagi, ar-raja adalah ta'alluqul qalbi billahi subhanahu wal istibsyaru bijudihi wa fadlihi. Bergantung kalbu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya selalu berharap karunia, kemurahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan raja. Apa hubungannya ar-raja dengan at-tamanni? Kalau bahasa Indonesianya rasa harap dengan angan-angan. Apa bedanya? Kalau ar-raja dijelaskan oleh para ulama adalah alladhi yarjul khair wa badhalal asbab. Kalau raja, rasa harap, dia berharap kepada Allah, karunia Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah, pahala dari Allah, kemudian diterima amal ibadah, disertai dengan usaha. Ya, disertai dengan usaha. Sedangkan at-tamanni, angan-angan, yakunu ma'al kasal, fala yasluk sahibuhu tariqal jaddi wal ijtihad. Angan-angan selalu disertai keinginan yang disertai dengan rasa malas. Tidak ada sikap berjuang, sikap berusaha, nggak ada. Ingin pahala dari Allah tapi tidak beramal. Ingin ampunan dari Allah tapi lisannya nggak pernah istighfar. Ya, ingin sama dengan misalkan nih lagi rame bulan Maulid, biasanya cinta Rasul. Cinta Rasul salah satu buktinya adalah mengikuti ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang ingin atau mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia harus ittiba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak adabnya. Nah, itu baru benar-benar pengakuan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kalau orang ingin rahmat dari Allah, karunia dari Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah, maka dia harus berusaha dan harus berjuang untuk mendapatkan hal itu semua. Apabila dia cuma ingin tanpa usaha, maka ini nanti tadi namanya apa? At-tamanni, angan-angan. Tapi kalau seandainya ar-raja, berharap, ya berharap pahala, nah maka pada saat itu dia harus berusaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berusaha. Contoh misalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalilnya surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hajaru, dan berhijrah. Hijrah meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah,
meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Hijrah itu berat. Wajahadu, kemudian setelahnya berjihad lagi, 3 amalan. Fi sabilillah, di jalan Allah, yarjuna rahmatullah, berharap rahmat Allah. Wajar ini. Orang yang sudah usaha 3, beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad, wajar ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurun rahim. Ya. Adapun orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, enggak, mereka sudah tidak mau beriman, kemudian ngaku orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ngaku masuk surga duluan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 123, "Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab." Bukan dengan angan-angan kalian wahai orang-orang musyrik dan angan-angan ahlul kitab, man ya'mal su'an yujza bih. Yang tidak beramal saleh malah bermaksiat pasti dapatkan balasannya, siksanya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Tidak mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu. Maka bedanya ar-raja, rasa harap itu ada usaha. Ingin diampuni, ya istighfar. Bahkan ada perkataan menarik saya baca kemarin. Dari perkataan ulama salaf, "Ajibtu min qaumin yahlakun wa ma'ahum najatuhum." Aku heran, ada orang-orang yang binasa dengan dosa, padahal mereka memiliki kunci keselamatannya. Apa kunci keselamatannya? Istighfar. Kita ini, Pak, makhluk nggak berdosa, apalagi yang berbicara di hadapan Bapak Ibu. Mata, telinga, lisan, makhluk yang nggak berdosa. Tapi kita ada kunci. Apa kuncinya? Istighfar. Inilah rahasia Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsiran." Yang artinya, alangkah indahnya bagi siapa yang di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Nah, ingin dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia usaha istighfar. Ya, harus berusaha istighfar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan saya pesan, sekarang kita mungkin sebagian besar, hampir 80% yang hadir di sini mempunyai handphone bermedia sosial. Kadang-kadang ada tulisan, ya kalau saya biasanya melihat status-status para masyayikh, biasanya mereka cuma melihat menyebarkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, atau perkataan para ulama salaf. Nah, alangkah indahnya kalau selagi disebarkan ayat Quran, hadis Rasul, di situ ada amalan, langsung dikerjakan. Langsung kerjakan, jangan di-scroll, kerjakan dulu. Contoh misalkan, man qala subhanallah walhamdulillah, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, ghufirat dzunubuhu walau kana mithla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jangan remehkan itu. Dan itu enggak lebih daripada 1 menit, 2 menit. Saya sudah menghitungnya itu. Maksudnya, itulah salah satu faedah kita bermedia sosial. Amalkan. Yang amalan-amalan berdasarkan hadis sahih yang kita lihat di media sosial, amalkan saat itu juga. Agar ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Innal iman laisa bitahaddi." Orang beriman itu bukan dengan angan-angan, harus usaha, harus bangun malam, harus baca Quran di malam hari saat mata mulai ngantuk. Ya, dan saya sering mengingatkan, mungkin di sini juga saya ingatkan, baca Quran itu di malam hari. Baca Quran di malam hari, karena pagi hari sesudah sholat subuh kita aktivitas. Sesudah zikir pagi, zikir sore, aktivitas. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang, dari mulai pagi sampai terbenam matahari, siang itu kami jadikan untuk berusaha. Ya, berusaha. Bahkan saya ingin memberikan nasihat ini.
Biasanya kan di Banjarmasin toko-toko buka jam 10 gitu ya. Kenapa nggak buka habis subuh? Ya, buka habis subuh, nanti jam 11 antum istirahat. Tidur siang, qailulah. Habis itu salat zuhur, baru buka lagi nanti. Kenapa nggak buka habis subuh? Karena itu berkah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Nah, malam hari baru baca Quran. Seayat, 2 ayat. 1 ayat masa kada bisa? Nun, guring batu. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Innal iman laisa bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, harus ada usaha. Wala bitamanni, dan bukan dengan angan-angan. Innamal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Sesungguhnya iman itu yang menancap di dalam kalbu dan dibenarkan oleh amal. Jadi kalau benar-benar beriman, harus ada amalnya. Baru bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma berharap masuk surga. Saya pernah dulu hajian dengar ceramah menarik sekali, Syekh ceramah di Mina. Beliau mengatakan ada orang ketika haji itu dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalannya saat haji tidak menunjukkan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbalik gitu. Amalannya saat haji suka menghibah, amalannya saat haji suka menggerutu, amalannya saat haji suka menyakiti orang. Nah, ini terbalik keinginannya dengan fakta yang ada dalam dirinya. Maka orang yang beriman harus beramal jika dia ingin dan berharap rahmat, karunia, kemurahan, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini perkataan yang menarik juga. Disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Faidul Qadir, menukilkan perkataan ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Inna qauman alhathumul amani hatta kharaju minad dunya wa lahum hasanah." Ada orang-orang yang tinggi angan-angannya, tapi dia cuma berangan-angan, tidak beramal. Sampai mati cuma ada angan-angan, amalnya nggak ada. Sampai mati itu. Wa yaqulu ahaduhum inni uhsinu dhanna bi rabbi wa kadzab law ahsana dhanna la ahsana al-amal. Kemudian beliau mengatakan, ada orang-orang sejenis seperti tadi itu, cuma angan-angan ingin masuk surga, tapi tidak beramal. Sampai mati cuma angan-angan aja. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau tidak beramal? Saya berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Pemurah dengan orang yang baik sangka. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, sungguh orang tersebut telah berdusta jika dia menyatakan dia berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, maka niscaya akan bagus amalnya. Ya, tanda orang husnudzan kepada Allah adalah amalnya bagus. Garis bawah itu baik-baik. Tanda orang berhusnudzan kepada Allah, amalnya bagus. Kita berhusnudzan, amal kita diterima. Mudah-mudahan salat maghrib kita tadi diterima oleh Allah SWT. Amin. Tapi harus salat maghrib yang khusyuk, sesuai dengan sunnah, tumanina, mengerjakan rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Seperti itu cara berpikirnya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, misalkan, aku baik sangka jalan Allah Subhanahu wa taala nih, insyaallah diberi aja harta, jodoh, lunas saja hutang. Tapi duduk aja di rumah. Tidak mau bekerja, tidak mau usaha, tidak mau beramal. Maka ini pendusta. Lau ahsana dhann la ahsana al-amal. Kalau seandainya dia baik sangka kepada Allah, niscaya bagus amalannya. Ya. Kalau seandainya dia baik sangka Allah mengampuni dosanya, bagus istighfarnya. Tidak pernah kering lisannya dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya baik sangka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan anak kepadanya, maka niscaya bagus amalnya. Tidak pernah dia lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini perbedaan antara at-tamanni dengan ar-raja. At-tamanni apa tadi, Pak? Angan-angan saja. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa manfaat orang kalau mempunyai sikap raja terhadap Allah? Berharap kepada Allah, karunia-Nya, rahmatnya, ampunannya, ganjaran pahalanya. Apa manfaatnya? Manfaatnya luar biasa, Pak. Lezat beribadah. Ada sebagian orang, Pak, beramal ibadah dengan rasa berat, atau pokoknya hanya sekedar tunai kewajiban. Tidak ada lezat beribadah. Yang ulun katakan tadi, baca Quran, meskipun mata sudah kaur, padas, ya, kemudian hurufnya sudah goyang dua-dua, hurufnya sudah, tapi dia berusaha baca. Di situ ada rasa lezat kepada Allah. Bangun malam, ya, bangun malam dia sholat mesti dalam keadaan ngantuk-ngantuk, kemudian dia berwudu, dia sholat malam. Ada rasa lezat kepada Allah. Rasa lezat itu yang kadang-kadang hilang dalam diri, Pak, yang membuat seseorang akhirnya beribadahnya cuma rutinitas. Kapan ada rasa lezat? Saat ada rasa raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Ar-raja'u hadin yahdu bir-raji fi sayrihi ila Allah wa yutayyibu lahu al-masir wa yahuthu 'alayhi wa yab'athu 'ala mulazamatihi." Sikap raja adalah sebuah pedang yang menuntun dia untuk jalan kepada Allah, memperbaiki jalannya, memerintahkan dia selalu di atas jalan tersebut, kemudian memerintahkan dia untuk selalu di atas jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja, orang kalau berharap pahala dari Allah, lezat dia berdoa. Orang kalau berharap maghfirah dari Allah, lezat dia beristighfar. Istighfar pagi kan 100 kali. Allahumma ighfirli wa atubu ilaik, Allahumma ighfirli wa atubu ilaik, Allahumma ighfirli wa atubu ilaik. Bersalawat atas Nabi Muhammad SAW 100 kali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina. Kemudian membaca la ilaha illallah. Ini luar biasa, Pak. Wallahi amalkan ini, Pak. Tidaklah orang mengamalkan ini kecuali dia akan semangat hidupnya dijaga oleh Allah. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Enggak lebih dari 3 menit. Wallah enggak lebih dari 3 menit. Baca 100 kali di pagi hari setelah salat subuh. Lezat dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada raja. Dia berharap pahala, ampunan, maghfirah, rahmat, karunia, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Tami'al 'abdu fi rabbih wa raja'uhu lahu yujibu 'ubudiyatahu lahu." Yang artinya seorang hamba ketika dia punya rasa harap kepada Allah, maka ini mengkonsekuensikan dia semangat beribadah kepada Allah, lezat beribadah kepada Allah. Ya, lezat beribadah kepada Allah. Saya beri contoh. Kalau tadi saya contohkan sholat, baca Quran, praktek-praktek ya. Ada ibadah, misalkan ibadah menyambung hubungan rahim. Rahim kita yang sudah lama kita tidak hubungi karena satu dan lain hal, keperluan, keluarga, anak istri kita sibuk dengan anak istri. Ada rahim kita, adik, kakak kita, paman, bibi, keponakan, itu rahim kita. Ya, yang sangat dekat dengan kita semestinya. Karena satu dan lain hal perkara dunia, akhirnya kita mungkin lepas, terputus karena satu dan lain hal. Lalu kita hubungi, datangi rumahnya, nggak ada lain kecuali hanya untuk menghubungi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu
dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, man qata'ani qata'tuhu wa man wasalani wasaltuhu. Rahim itu siapa yang memutuskannya, aku akan putuskan rahmatku darinya. Siapa yang menghubungnya, maka aku akan sambung rahmatku untuknya. Subhanallah. Dan orang kalau sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, niscaya hidupnya akan aman, nyaman, tentram, lezat hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kuat harafnya, salah satu buah manisnya adalah suka berdoa. Ya. Orang yang kuat rasa harapnya, maka buah manisnya adalah suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat mengangkat tangan, sedikit-sedikit berdoa kepada Allah, sedikit-sedikit meminta kepada Allah. Apapun dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, ad-du'a mabniyun 'ala ar-raja. Doa itu dibangun di atas rasa harap. Tidak ada doa tanpa rasa harap. Pondasi doa adalah rasa harap. Rasa harap dikabulkan doa, rasa harap diberikan apa yang kita minta, maka kita semangat berdoa. Makanya lihat introspeksi diri kita. Berapa lama kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam? 1 kali 24 jam. Berapa lama? Selama itu, sebesar itu pula berarti rasa harap kita. Kalau seandainya sedikit itu pula berarti rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mau memberi seandainya rasa harapnya sedikit saja? Bagaimana Allah mau memberi yang banyak, sedangkan hambanya itu berharapnya kepada Allah sedikit saja? Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya. Kapan orang tidak berdoa? Kalau tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rasa harap pada pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu, pekan pertama, saya membicarakan rasa takut. Rasa harap dan rasa takut itu harus berbarengan dalam diri seorang hamba. Tidak boleh dia cuma rasa harap tanpa rasa takut. Karena kalau dia cuma rasa harap, maka nanti banyak meremehkan maksiat. Oh, Allah Maha Pengampun jadinya. Oh, Allah Maha luas rahmatnya. Ini terlalu banyak rasa rahmat, rasa harap. Kenapa? Akhirnya dia meremehkan maksiat. Ya, meremehkan maksiat, berdusta dia remehkan, ingkar janji dia remehkan, ya, kada bayar hutang dia remehkan, bermaksiat. Kenapa? Terlalu tinggi rasa harapnya. Kena wajib istighfar, kena wajib bertaubat. Terlalu tinggi rasa harapnya. Sebaliknya, ada orang yang terlalu tinggi rasa takutnya, akhirnya putus asa. Tidak dibarengi dengan rasa harap, akhirnya putus asa. Ini contohnya, mohon maaf kalau masih ada yang mengamalkan. Contohnya kalau ada orang, ya, sholat, kemudian seperti ada yang tidak rasuk kalau pas lagi takbiratul ihram. Allah, karena sampai lagi Allah, belum. Kapan sampainya? Pas imam ruku, takut ketinggalan. Ulun pernah pengalaman ini. Ada orang, bukan di waktu ulun di Indonesia, lagi di Arab Saudi. Ada orang di samping, persis samping, ulun masih ingat banget. Ketika tahiyat, karena terlalu rasa takut, maka at-tahiyatnya enggak jalan-jalan bacaannya. At-tahiyyat, at-tahiyyat.
Dan imam kan terus baca. Ketika imam sudah habis bacaannya, maka beliau salam. Ketika imam salam, yang tadi terlalu rasa takut tadi belum selesai bacaannya, kemudian dia merasa sholatnya belum sempurna, akhirnya menangis. Nah, ini terlalu tinggi rasa takutnya sehingga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya keliru. Maka yang benar adalah harus balance, harus sama rata, seperti dua sayap burung. Lihat perkataan dalam kitab Syu'abul Iman oleh Abu Ali Ar-Rudzabiri. Beliau mengatakan Ar-Rudzabari, al-khawf war raja huma ka janahit tayr. Rasa harap, rasa takut itu seperti dua sayap burung. Idza stawaya istawa tayr wa tamma tayranuhu. Kalau seandainya sama, maka berarti burungnya akan terbang. Wa idza naqasa wahidun minhuma waqa'a fihi naqs. Kalau seandainya salah satu dari dua sayap tersebut kurang, maka terjadi kekurangan. Wa idza dhahaba jami'an sarat tayru fi haddil maut. Kalau seandainya tidak punya dua rasa ini, tidak punya rasa harap, tidak punya rasa takut, maka burung itu bisa dipastikan mati. Begitulah rasa harap, rasa takut dalam diri seorang hamba. Contoh nih Pak, tadi sholat maghrib kita harus ada dua. Takut tidak diterima, berharap diterima. Ya. Dengan begitu ibadah kita naik kelas, bukan hanya sekedar tunai kewajiban. Bukan hanya sekedar tunai kewajiban. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selalu ada dalam Al-Qur'an. Lihat surah Al-A'raf ayat 167. Mengumpulkan antara rasa harap, berharap rahmat Allah, rasa takut, takut siksa Allah. Inna rabbaka la sari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar cepat hisabnya, cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi ingat, Allah juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu juga dalam surah Al-Infitar ayat 13 sampai 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik benar-benar dalam surga, orang yang buruk benar-benar dalam neraka. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, izinkan dua poin lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah bahas rasa harap, berharap rahmat dari Allah, rasa takut siksa Allah itu harus sama rata dalam kehidupan setiap muslim. Cuma ada kadang-kadang, dijelaskan oleh para ulama, kadang-kadang kita lebih mendahulukan rasa takut daripada rasa harap dalam sebuah keadaan. Sebaliknya, kadang-kadang kita lebih mendahulukan rasa harap daripada rasa takut. Di antaranya misalkan kita lebih mendahulukan rasa harap rahmat Allah, harap ampunan dari Allah saat dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit tambah parah. Maka yang seperti ini diganalakan rasa harapnya saat sakit tambah parah. Pinanya kada kuat lagi dah kepada lawan kekanakannya, pada lawan bininya. Ini pahabisan sudah, kada kuat lagi pinanya. Tapi aku baik sangka lawan Allah SWT. Nah, ini semestinya seperti itu. Ketika sakit, ketika sekarat, maka ganalakan rasa harap rahmat dari Allah agar bisa mengucapkan la ilaha illallah saat mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat 3 hari mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, luas harapnya kepada Allah, berharap amalnya diterima, berharap diampuni dosa, berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berharap bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini didahulukan rasa harap saat dalam keadaan sekarat. Imam Syafi'i ketika beliau mau meninggal, beliau ditanya, "Kaifa asbahta ya Aba Abdullah?" Wahai Abu Abdullah, kunyahnya Imam Syafi'i. Bagaimana keadaanmu? Asbahtu minad dunya rahilan wa li ikhwani mufariqan wa li ka'sil maniyati shariban wa li su'i fa'ali munaqiyan wa 'ala Allahi waridan fala adri ruhi ila jannatin tasiru fa'uhanniha am ila an-nari tasiru fa'azziha thumma baqa wa ansha'a yaqul walamma qasat qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afuka a'zama. Ketika beliau dalam keadaan sekarat, beliau ditanya bagaimana keadaan wahai Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, aku akan berpindah dari dunia, berpisah dengan kawan-kawan, dan aku akan mendapati akibat buruk dari amal-amal burukku, dan aku akan menghadap kepada Allah. Aku tidak tahu apakah diriku akan menuju surga ataukah diriku akan menuju neraka. Itu sekelas Imam Syafi'i rahimahullah subhanallah. Ya. Lalu beliau berkata, ketika qalbuku keras,
usahaku sudah sedikit, maka aku jadikan rasa harapku kepada Engkau ya Allah agar aku dapat rahmat-Mu. Nah ini contoh bagaimana ulama kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sekarat, maka semakin besar rasa harapnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, dosaku tambah besar. Akan tetapi ketika aku gandengkan dosaku dengan ampunanmu ya Allah, niscaya ampunanmu lebih besar. Nah ini contoh para ikhwah, kalau kita sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan sekarat, maka yang dibesarkan rasa apa? Rasa harap. Kemudian yang kedua, kapan kita membesarkan rasa harap? Kalau ada di antara kita putus asa karena dosanya. Karena saking banyak dosanya dia bingung. Saya mau mulai taubat dari mana Ustaz? Sudah banyak sekali dosa. Saya pernah kejadian seperti ini Pak. Waktu itu saya masih mahasiswa di Madinah. Lalu kita ada kunjungan dakwah ke kota Yambu, sekitar 300 km dari kota Madinah. Di situ salah satu lumbung minyaknya Arab Saudi. Kemudian kita lagi ceramah di situ. Setelah selesai ceramah, ada orang datang, gondrong, kurus, ceking. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz, nunjuk nih, Ustaz. Lalu beliau buka lengannya, tato semua. Lengan sini buka tato. Kemudian celana buka tato. Kemudian beliau mengatakan, saya ke Arab Saudi karena pelarian Ustaz. Semua maksiat yang Ustaz sebutkan tadi sudah saya kerjakan. Dari mulai dosa kesyirikan sampai dosa-dosa besar lainnya. Kemudian beliau nangis. Ada enggak ampunan untuk saya Ustaz? Maka pada saat itu saya mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang melampaui batasnya, terlalu banyak dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka Bapak Ibu, berapapun sholat yang pernah kita tinggalkan, puasa Ramadan yang dengan sengaja kita berbuka tanpa ada alasan syar'i, maka jika itu membuat kita putus asa, tidak mau beramal, akhirnya ya sudah selesai. Kenapa juga diampuni? Neraka juga pun sudah. Maka pada saat itu luaskan rahmat Allah di dalam diri. Luaskan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya seseorang akan semangat untuk beramal ibadah. Nah, sekarang kapan kita mendahulukan rasa takut? Rasa takut didahulukan kalau sedang nyaman, sehat, makan gancang, ya. Kemudian berhubungan dengan istri lancar, keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, istri 4, anak sehat-sehat, bungas-bungas, maka dahulukan rasa takut. Kenapalah nyaman benar hidup nih, angkat tangan sekali langsung kabul, ya. Jangan, tapi padahal ulun banyak maksiatnya. Jangan-jangan itu adalah disebut dengan apa? Istidraj. Penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala agar dia mati dalam keadaan bergelimang dosa, diberi oleh Allah nikmat. Itulah su'ul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat seorang hamba, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat
padahal dia ahli maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah SAW baca ayat, hatta idza farihu bimaut, sehingga dia gembira dengan apa yang diberikan kepadanya. Aku maksiat, tapi kenapa banyak nikmatnya? Maksiat, semakin maksiat tambah nikmatnya. Farihu bimautu, dia senang dengan apa yang diberikan kepadanya. Maka akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bermaksiat. Fa idza hum mublisun. Nah, saat banyak ketawa, ini ulun sering, jujur saja di rumah sering, kadang-kadang kalau lagi senang-senang bergembira dengan anak-anak, maka langsung diingatkan, hati-hati jangan terlalu tertawa banyak-banyak. Kalau pina ada musibah mendadak. Ini antara rasa harap, rasa takut. Saat hidup nyaman, hendak kemana saja enak, hendak makan apa saja kawa, maka lebih dikuatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih dikuatkan rasa takut kalau sedang bermaksiat, terutama maksiat-maksiat dosa-dosa besar, kesyirikan, kemudian pembunuhan, perzinahan, mencuri, membunuh, mencuri, berjudi, minum khamar, berdusta, memalsukan, itu semua dosa-dosa besar. Maka harus berat di dalam qalbu, harus selalu merasa diawasi. Jangan, ya Allah, ampuni dosa Allah. Ya. Nah, ini kadang ada rasa harap, rasa takut yang didahulukan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Ulangi, kapan rasa harap kita dahulukan? Kalau sedang kadang kalau sedang sakit atau hendak mati. Yang kedua, kalau sedang putus asa karena merasa banyak dosa. Nah, ini rasa harapnya didahulukan. Tapi kapan rasa takut didahulukan? Kalau sedang hidupnya nyaman. Yang kedua, kalau sedang banyak maksiat. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan terakhir saya ingin katakan, rasa harap itu bisa jadi obat. Obat yang sangat manjur. Ya, obat yang sangat manjur. Saya pernah mendapati seorang istri wajib dioperasi, kata dokternya. Kemudian sang suami sholat malam saat itu. Operasi. Kenapa Ustaz saya berat operasi? Duitnya kada Ustaz. Akhirnya malam itu beliau sholat penuh dengan rasa harap kepada Allah SWT. Ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Besok dokter datang sebelum operasi periksa, hilang. Pian apa ini pian? Rasa harap kepada Allah SWT. Dan ini kejadian kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdurrahman Ibn Baz rahimahullah. Saya sampai merinding, subhanallah. Jadi ceritakan Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau mempunyai penyempitan pada pembuluh darah yang sampai ke jantung. Kemudian beliau diminta untuk operasi di luar negeri. Tapi beliau, saya tidak perlu ke luar negeri. Yuziluhul hayyul qayyum. Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri yang akan menghilangkannya. Malam itu beliau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Besok beliau dinyatakan oleh dokter hilang penyumbatannya. Rasa harap itu obat yang sangat luar biasa. Rasa harap obat penawar bagi yang mandul yang belum punya anak sampai sekarang. Rasa harap obat yang paling manjur untuk mendapatkan jodoh. Rasa harap
obat yang sangat manjur untuk mendapatkan nih anak-anak sekarang, zaman sekarang anak-anak banyak yang kena tantrum. Sedikit dimarahin langsung marahnya meledak-ledak. Maka banyak-banyak berharap kepada Allah. Itu obat yang sangat mujarab. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.